Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di channel saya ini. Pada video ini kita akan membahas tentang kenyamanan dan keamanan rumah burung walet. Jadi saudara-saudara, dua kata ini hal yang simpel, tetapi ini adalah hal yang sangat mempengaruhi keberhasilan atau kesuksesan rumah walet kita. Jadi burung walet ini akan tinggal dan akan berkembang biak di dalam rumah walet kita apabila rumah walet kita itu nyaman dan juga aman menurut ukuran burung walet. Jadi burung walet akan tinggal, akan berkembang jika rumah walet kita itu membawa kenyamanan bagi burung walet dan juga memberikan rasa aman kepada burung walet. Karena burung walet ini adalah burung yang sangat sensitif terhadap gangguan. Maka sangat penting RBW kita itu kita usahakan, kita maksimalkan agar supaya nyaman dan aman bagi burung walet. Apa aja untuk mewujudkan kenyamanan dan keamanan di rumah walet kita? Kita saksikan terus video ini. Jadi saudara-saudara, yang paling pertama adalah memberikan rasa nyaman kepada burung walet itu ada di rumah walet kita. Yang pertama adalah tentunya faktor lokasi. Jadi lokasi RBW kita ini berada di tempat di mana walet itu nyaman untuk mencari pakan dengan sumber pakan yang banyak, kemudian dengan sumber pakan yang dekat. Jadi tidak kurang atau tidak jauh, sehingga walet ini merasa nyaman tinggal di RBW kita dikarenakan walet mencari makan itu tidak jauh dan juga sumber pakannya yang banyak. Kemudian memberikan rasa nyaman kepada burung walet saat berada di rumah walet kita, terutama dengan suara-suara bising. Jadi walet ini sangat sensitif dengan gangguan, apalagi gangguan suara yang lain selain daripada suara burung walet yang dia dengarkan. Itu juga sangat mempengaruhi kebisingan, ya, tingkat kebisingan yang ada di dalam rumah walet kita. Apabila rumah walet kita ini di daerah padat penduduk atau di pinggir jalan, kita usahakan suara-suara bising itu tidak masuk dalam ruangan rumah walet kita. Dan disitu tentunya kita memainkan suara tiruan atau suara inap yang ada di RBW kita. Jadi bisa kita setel volumenya, mungkin lebih keras lagi volume suara inap ini, agar supaya kebisingan-kebisingan yang ada di luar rumah walet kita itu tidak terdengar di dalam ruangan rumah walet kita. Kemudian juga tentu dengan kejernihan suara, kejernihan suara yang dihasilkan oleh audio yang ada di rumah walet kita. Jadi yang pertama kita tentu sering kontrol Twitter, ya, Twitter yang kita pakai di dalam rumah walet kita. Jangan sampai ada Twitter yang rusak sehingga berpengaruh pada kejernihan suara. Kemudian kita memperhatikan file suara yang kita pakai. Jangan sampai file suara itu ada jeda atau ada suara yang kurang bagus, ada kresek-kresek atau ada yang noise. Nah, itu kita perhatikan. Jangan sampai di suara itu tidak jernih atau ada gangguan-gangguan suara yang tidak bagus di dalam file suara yang dihasilkan oleh audio kita. Kemudian kenyamanan selanjutnya adalah walet ini nyaman dengan suhu dan kelembapan sesuai dengan habitat asli burung walet, ya. Jadi bukan berarti rumah walet kita ini walaupun panas, walaupun tidak ada kelembapan itu akan ditempati walet. Memang seperti itu, ya.
Walaupun panas, walet tetap datang, walet tetap tinggal, dan walet tetap bersarang. Tetapi ini permasalahannya adalah tentang perkembangan, ya. Apabila rumah walet kita itu mau berkembang, walet berkembang biak di rumah walet kita, maka kita usahakan semaksimal mungkin kita bisa memberikan suhu dan kelembapan yang sesuai dengan habitat burung walet itu sendiri. Kemudian juga hal ini sangat berpengaruh pada kualitas sarang, ya. Apabila suhu dan kelembapannya tidak pas dalam ruang walet kita itu sangat mempengaruhi kualitas sarang. Kualitas sarang itu bisa jadi dia mengkerut karena kepanasan atau kekeringan. Maka perlu kita ciptakan suhu dan kelembapan yang pas. Suhu yang pas di dalam rumah walet itu antara 26 sampai 29 derajat Celcius, ya. Kemudian kelembapan itu antara 80 sampai 90% kelembapan. Apabila dua tercapai ini, maka walet akan betah dan berkembang biak di dalam rumah walet kita. Kemudian membuat burung walet ini nyaman berada di dalam rumah walet kita itu bisa kita desain, bisa kita atur dengan teknik penyekatan di ruang inap. Jadi walet ini senang pada area-area yang sudut-sudut, area yang gelap-gelap yang menurut burung walet itu nyaman. Maka kita bisa menggunakan teknik penyekatan yang ada di dalam ruang inap. Tentu penyekatan ini penyekatan yang tidak menyulitkan burung walet itu akses untuk keluar masuk, ya. Jadi kita bikin sekat yang mempermudah, bukan mempersulit burung walet ini untuk mengakses di walet ini keluar masuk di dalam rumah atau di dalam ruang inap yang ada di RBW kita. Kenyamanan yang selanjutnya ini juga kenyamanan yang tidak kalah penting, ya, karena banyak RBW itu lambat karena tidak memberikan rasa nyaman pada tempat hinggap burung walet, ya. Jadi sirip ini sangat penting. Bagaimana sirip ini kita buat kasar sehingga burung walet itu nyaman hinggap, ya. Burung walet nyaman hinggap, terutama pada burung walet anakan ataupun juga burung walet yang baru hinggap atau burung walet yang datang dari luar gedung kita kemudian masuk ke dalam rumah walet kita. Itu kita buat sirip ini nyaman. Jadi walet ini kan bergantung, ya. Ada beberapa hal yang membuat sirip itu nyaman menurut burung walet. Yang pertama, sirip itu harusnya kasar, ya, harus kasar. Jadi teknik sekarang itu para petani itu membuat siripnya kasar itu dengan ketam paret atau ketam garis, ketam bergaris-garis. Itu membuat sirip kasar dan juga membuat nyaman. Kemudian juga bisa kita juga menggunakan teknik kotak, ya, sirip kotak. Nah, sirip kotak ini memang kalau secara kualitas mungkin akan menghasilkan sarang walet yang sudut atau yang oval. Cuman ini juga penting karena sirip kotak itu membuat walet itu nyaman hinggap. Bisa kita buktikan, kita melihat di rumah walet kita itu biasanya walet itu senangnya di awal-awal itu berada di sudut-sudut, kan. Nah, maka dari itu kita usahakan supaya ada kotakan walaupun itu tidak banyak di dalam ruang walet kita ini atau di sirip. Atau ya, ini atau bisa apabila sirip kita itu halus, itu bisa kita menggunakan media pancingan atau media yang kasar. Jadi apabila sirip ini sudah terlanjur dipasang kemudian dia kurang kasar, bisa kita menggunakan pancingan. Yang banyak yang digunakan oleh petani walet saat ini yaitu menggunakan besek atau bakul. Tetapi harus kita perhitungkan jangan sampai dapat merusak sirip kita. Biasanya itu berjamur. Nah, itu harus perlu kita antisipasi juga. Jadi menggunakan bakul atau besek itu bagus. Ada juga yang menggunakan gabus atau kotak nasi, styrofoam kotak nasi. Ada juga yang menggunakan kawat terang aluminium. Apakah itu untuk menutupi sudut atau juga untuk membuat sirip itu kasar.
Jadi ini juga hal yang sangat penting, membuat wallet nyaman hinggap di sirip atau di dalam rumah wallet kita. Kemudian saudara-saudara, yang paling penting juga adalah faktor keamanan ya. Walaupun rumah wallet kita itu nyaman, tetapi apabila tidak aman, ini juga sangat mempengaruhi betahnya burung walet itu berada di dalam rumah walet kita. Faktor keamanan yang sering membuat walet itu terganggu adalah itu dari pemilik itu sendiri ya, terutama rumah walet yang baru on atau baru aktif. Itu biasanya pemiliknya itu mempunyai rasa penasaran yang sangat tinggi. Akhirnya dia sering masuk mengontrol di rumah walet itu, sehingga proses adaptasi burung walet ini terganggu. Akhirnya dia tidak merasa nyaman berada di rumah walet kita. Maka dari itu perlu kita jadwalkan ya, perlu kita bikin jadwal kontrol di mana kita harus masuk di dalam rumah walet kita. Kalau rumah walet baru itu biasanya 1 sampai 3 bulan. Misalnya kalau kita mempunyai jadwal kontrol. Kalau RBW lama bisa sampai sebulan 2 kali atau sekali sebulan. Jadi jangan menjadikan diri kita ini sebagai predator yang mengganggu burung walet adaptasi di rumah walet kita. Kemudian perlu kita perhatikan adalah gangguan hama atau gangguan predator hewan lainnya. Jadi terutama contohnya tikus, tokek, burung hantu, ular. Itu juga hal yang sangat mempengaruhi perkembangan rumah walet kita. Apabila ada gangguan-gangguan seperti itu, maka burung walet kita ini tidak akan bisa berkembang. Dan yang paling sering kita jumpai itu burung RBW ini lambat, bahkan RBW ini gagal. Itu karena kurang kontrolnya untuk mengantisipasi gangguan-gangguan hama seperti ini. Jadi sering kita jumpai orang burung waletnya berkurang, sarangnya habis. Itu karena gangguan-gangguan predator. Di video saya sebelumnya kita sudah membahas bagaimana caranya mengantisipasi burung hantu masuk dalam rumah walet kita. Jadi yang perlu kita perhatikan saudara-saudara, gangguan predator biasanya itu burung hantu, tokek, tikus, ular, dan juga lain-lain. Kemudian mewujudkan keamanan selanjutnya adalah rumah walet kita ini aman dari hama-hama yang kecil ya. Walaupun hama itu kecil tetapi bisa mengganggu perkembangan rumah walet kita, seperti semut, kecoak, laba-laba, atau kutu. Hanya paling banyak ini kutu kecil-kecil yang biasa melengket di anakan burung walet. Maka harus kita antisipasi, kita harus rajin kontrol dan menyemprot rumah walet kita itu dengan obat anti hama. Oke saudara-saudara, hal ini hal yang mungkin singkat, tetapi semoga ini bisa membawa manfaat. Jadi kesimpulannya adalah, apabila rumah walet kita itu ingin berkembang, apabila rumah walet kita itu ingin sukses, maka wujudkanlah kenyamanan dan keamanan burung walet saat berada di rumah walet kita. Semoga kesuksesan untuk kita semua. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. Terima kasih.